Halo semua, kali ini gue akan nge-review Stackdraft, game multiplayer 2D keluaran Indo nih dari indie developer Stacksoft. Nah, jadi kita akan explore beberapa aspek, mulai dari konsep, combatnya, movement, progression, dan mengakhiri review ini dengan final verdict mengenai game ini. Apakah game ini pantas dimainin atau enggak? Game ini bisa kalian unduh di Steam. Ada juga website resminya langsung dari developernya, Stacksoft. Kedua link itu akan ada di deskripsi kalau kalian mau coba sendiri gamenya. Jadi Starcraft ini game multiplayer 2D. Objektif dari gamenya itu adalah untuk menangkap berbagai capture point yang juga di defense sama tim lawan. Jadi kalian harus menang dalam combat untuk mengalahkan lawan ya, kemudian menangkap objektifnya. Nah, saat pemilihan levelnya, sayangnya nggak ada orang yang online. Gue udah coba masuk ke Discord developernya, tapi sayangnya developernya juga lagi nggak available waktu itu. Nah, awalnya gue cukup concern gamenya akan kosong dan gue akan bermain sendiri di game multiplayer. Tapi untungnya ada bot nih yang bisa melengkapi kekosongan di masing-masing tim. Jadi selama review ini gue bermain dengan bot di tim gue sendiri dan juga di tim lawan. Di tahapan awal gamenya kalian harus pilih salah satu dari beberapa kelas. Masing-masing kelas memiliki senjata dan ability khusus. Jadi game ini memungkinkan berbagai strategi dan playstyle berdasarkan komposisi timnya ya. Ini bagus jadi ada variasi dalam combat. Nah, lanjut ke combatnya. Jadi combatnya itu ada dua, yaitu melee dan juga range. Combat melee-nya itu sebenarnya cukup seru, tapi ada sedikit isu balancing di jumlah damage dari senjata melee-nya. Jadi senjata melee-nya itu ada beberapa variasi gerakan. Contohnya misalnya senjata sword itu punya gerakan basic pakai klik kiri. Tapi ada juga gerakan khusus yang menggunakan ability yang juga ada cooldownnya, menggunakan klik kanan yang menggunakan Q yang namanya slash. Nah, base damage dari serangan klik kiri ini rasanya tuh terlalu kecil dibandingin dengan serangan slashnya. Jadi akhirnya waktu bermain itu rasanya satu-satunya cara untuk mengeksekusi lawan dengan mudah itu dengan spamming block dengan klik kanan. Kemudian menunggu slashnya selesai cooldown, kemudian menggunakan slashnya. Karena ketika kita mencoba nyerang lawan dengan klik kiri, rasanya tuh damage-nya tuh terlalu kecil, jadi health bar kita terlalu turun. Nah, jadinya gameplaynya tuh agak kurang bervariatif ketika menggunakan sword. Kalau untuk combat yang range menggunakan fireball itu sebenarnya seru juga, tapi butuh penyesuaian dengan aimingnya karena dia pakai sistem projectile. Begitu pula dengan bow-nya, dia juga pakai sistem projectile, jadi perlu di aim. Nah, bow di sini tuh bisa di hold untuk meningkatkan besaran damage-nya. Bow juga punya beberapa variasi serangan, contohnya rapid fire. Nah, rapid fire ini menarik karena dia ketika diaktifkan, pergerakan dari karakternya dibatasi, jadi perlu disesuaikan dengan kondisi battle-nya kayak gimana sebelum kita mengaktifkan rapid fire itu. Nah, salah satu aspek yang sangat disayangkan itu di movement-nya. Keputusan untuk mengimplementasikan body blocking gue rasa tidak dibarengi dengan desain level yang matang. Seringkali karakternya bahkan tim sendiri tersangkut di jembatan atau di terrain karena behavior collision dari body karakternya itu. Gue rasa juga kecepatan jalan terlalu lambat. Karena untuk berlari itu dibutuhkan stamina yang memiliki waktu regenerasi yang cukup lama. Sedangkan waktu jalannya itu terlalu lambat untuk bergerak. Jadi satu-satunya opsi adalah menunggu stamina regen, kemudian berlari ke tujuan. Hal ini menyulitkan recovery setelah mati, kemudian ingin merecover capture point yang sudah diusahakan. Tapi sayangnya karena pergerakannya itu terlalu lambat, capture pointnya itu kembali diklaim oleh musuh karena kita tidak bisa sampai dan membelanya tepat waktu. Sistem belok dari karakternya juga agak kurang pas. Gue rasa belok dengan mouse akan jauh lebih intuitif dibandingin dengan sistem belok yang hanya atas, bawah, kiri, dan kanan. Sedangkan aimingnya itu pakai mouse, jadi sebenarnya agak awkward pergerakan dan aimingnya itu nggak konsisten. Rasanya kayak menggerakkan tank, tapi tanknya nggak bisa rotasi. Di Starcraft tidak ada sistem progression sama sekali. Jadi sebenarnya gak ada alasan yang kuat untuk terus bermain karena mode game yang ada juga hanya satu untuk sekarang.
Hal ini sangat disayangkan karena core gameplaynya itu cukup baik, tapi game tidak memberikan alasan bagi player untuk terus bermain dalam jangka waktu panjang. Gua rasa game ini jadinya hanya untuk dicoba sekali karena novelty atau ketika ada teman yang ingin bermain aja. Karena juga tidak ada sistem interaksi ketika bermain multiplayer. Game ini juga belum ada sistem monetisasi apapun. Sepertinya nggak sempat diimplementasikan sama developer ya pada saat ini. Tapi sepertinya ada rencana untuk membuat sistem microtransaction berdasarkan pesan dari lead developer. Ya mudah-mudahan ketika sistem monetisasi ini diluncurkan, akan ada sistem progression yang lebih matang. Karena sebenarnya sayang banget kalau gamenya itu dibiarkan tanpa adanya depth. Jadi kesimpulannya, StarCraft menurut gue merupakan game multiplayer yang seru, apalagi di mobile. Gue bisa membayangkan ini menjadi game andalan kalau misalnya kalian mau mabar rame-rame sama temen. Atau misal mau hangout aja di game lobbynya kalau nanti ada sistem chat atau apa. Potensi combat dan level desainnya juga kuat, tapi movement dan progressionnya menurut gue perlu dibenahi dulu sebelum game ini bisa mencapai potensi fullnya. Oke, ini StarCraft nih. Ini gue nyari-nyari di uh, Discord indie game dev, nemu ada game multiplayer 2D di Steam. Ya, kita coba, mudah-mudahan ada player sih. Kalau enggak, nanti gue bakal nyoba masuk ke Discordnya sih buat nyari player kalau ada. Coba kita browse session. Oke, nggak ada player sama sekali. Kita masuk ke SG coba. Oke, pilih kelas ada Swordsman. Oke, Swordstone, Fireball, Harmony Shield. Oke, jadi kelihatannya tiap uh, ya tiap role ini punya weaponnya masing-masing dan juga punya semacam trait atau uh, ya ciri khas khusus gitu. Coba gue beli swordsman. Ya, habis waktu ya. Oke, ada bot klik kiri buat serang, klik kanan kayak buat ngeblok sih. Terus gue bisa Q buat slash. Terus F ini ngapain ya? Pengheal ya. Oh, bisa dibaca. Oke, buff. Ada buff buat F. Gue bisa lari gak sih? Oh, bisa. Shift. Oke. Ini musuhnya yang mana ya? Oh, yang merah. Oke, anjir. Oke, gue ngerti. Oke. Oh, oke. Kita bisa respawn. Oke, gue bakal stick dulu ke swordsman. Oke, kita balik lagi. C ini super hot. Moderate health and cooldown. Oke. Oke, kita harus ngambil objektifnya sih. Oke. Kita coba lagi. Kita serame-rame. Gue tadi agak kecewa sih nggak ada player. Takutnya kita sendiri satu server, tapi ternyata di replace sama bot sih untungnya. Oke, gue belum bisa berhasil pakai fireball nih. Oke. Nice, nice. Oke. Ada stamina-nya larinya. Oke, gue bakal pakai shield. Terus nice, oke. Nice. Oke, gue harus kabur dulu. Oke, gue harus. Sebenernya gue gak bingung sih cara pakai fireballnya itu. Jadi gue harus bunuh dia dulu. Oh shit. Gue rasa ini kalau rame bisa seru sih. Karena menurut gue kayak ya level desainnya cukup straightforward ya. Sebenarnya kelihatannya sih nggak ada yang terlalu fancy, tapi menurut gue kayak basic gameplay loopnya itu cukup ya, cukup menarik. Oke, gue harus gue mau buat lawan mereka. Oke, ini ada teman. Kita coba dulu. Oh shit, terus berdiri.
Nice. Oh no. Ternyata susah botnya. Atau gue yang cemen banget. Antar dua itu sih. Kayaknya abis ini gue bakal ganti kelas lain deh. Oke, kita harus dari fan point itu dulu. Oke, jangan sampai decline. Iya, iya. Ini bakal dia masuk dulu. Gue masih gak ngerti sih cara pakai fireballnya itu. Ini harus tunggu regen dulu. Sebenarnya F itu, kayaknya F itu gak nge-regen sih. 50 damage aja. Ini kita cukup stalemate ya, nggak ada yang menang kelihatannya. Oh shit, gue harus hindarin. Harus nge-defend point ini dulu. Aduh, body blocknya itu agak annoying sih. Oke. Gimana cara regen yang cepat ya? Apa gue bisa balik lagi ke rumah? Body block itu annoying banget sih. Tapi mungkin itu emang bagian dari mekaniknya. Oke, ini kesempatan kita untuk gue bakal ikut ke atas sama teman-teman gue yang lain. Gue bakal capture si point. Kayak harus di aim. Nah, oke, nice. Harus di aim dulu sih. Fireballnya itu harus di aim, tapi sebenarnya mekanik aimnya tuh agak susah sih. Nggak terlalu intuitif sih. Oke, nice. B udah kita claim bentar lagi. Nah, gue nggak tahu nih sebenarnya total ada berapa poin. Oh, ada C juga. Oh shit, oke, kita generin. Nah, C, let's go. Ya, B-nya diambil lagi. Nah, kita harus balik lagi ke B. Ya, nice. Kita menang. Gue gak sempat nyobain role lain ya. Mungkin next match gue bakal nyobain role lain. Oh, buat semua. Oke. Kayak gue bakal masuk ke Discord stack draftnya, dan mudah-mudahan ada yang mau main sih. Karena sekarang harusnya lagi libur juga.